Madura adalah sebuah nama pulau yang terletak di sebelah utara Provinsi Jawa Timur. Pulau Madura ini besarnya kurang lebih 5.250 km persegi, yakni lebih kecil dari Pulau Bali. Dengan penduduk sebanyak 4 juta jiwa, Madura dibagi menjadi 4 kabupaten. Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Bangkalan berada di ujung paling barat Pulau Madura, dan saat ini telah dibangun jembatan terpanjang di Indonesia, yakni Jembatan Suramadu atau Jembatan Surabaya Madura. Jembatan ini merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya, serta mencakup dalam gerbang Kertosusilo. Dan uniknya, Sumeneb yang merupakan salah satu kabupaten di Madura, selain terdiri dari wilayah daratan, terdiri pula dari kepulauan yang berjumlah 126 pulau. Meski kebanyakan wilayah yang termasuk kawasan Madura adalah kepulauan, namun Madura tetap memiliki kebudayaan tersendiri. Budaya Madura berbeda dengan budaya Jawa. Kebudayaan Madura yang bersumber dari keraton memang sedikit banyak terpengaruh oleh kebudayaan keraton Jawa, baik dalam bidang seni, tari, mocopat, bahasa, ataupun gending-gending gamelan. Namun hal ini bukan berarti Madura tidak memiliki akar budayanya sendiri. Bahasa merupakan salah satu pembeda yang paling khas dari orang suku Madura. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan suku Madura dan mempunyai penutur lebih dari 14 juta orang, baik yang terpusat di Pulau Madura maupun yang tersebar di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sejarah atau asal-usul suku Madura sebenarnya? Mari kita simak ulasan singkat berikut ini. Seperti yang tercatat dalam sejarah, perpindahan bangsa-bangsa secara besar-besaran dari Asia Tenggara terjadi pada kurun waktu yang panjang, yakni antara 4000 hingga 2000 sebelum Masehi. Kejadian ini antara lain terjadi karena bertambah pesatnya kerajaan-kerajaan Cina. Karena kepesatan perkembangan kebudayaannya, mereka lalu meluaskan pengaruh kekuasaannya ke arah selatan. Kawasan yang langsung terkena dampaknya adalah wilayah Tibet, yang merupakan tanah leluhur bangsa Burma, dan daerah Yunan yang semula dihuni oleh orang Thai dan Vietnam. Akibat dari mengalirnya kedatangan bangsa Cina tersebut, maka bangsa-bangsa Burma, Thai, dan Vietnam terpaksa menyingkir lebih ke selatan. Hingga akhirnya perpindahan mereka lalu melahirkan cikal bakal bangsa-bangsa Proto-Melayu yang pada saat itu bermukim di wilayah Burma, Siam, dan Indochina. Fenomena itu menyebabkan kelompok bangsa-bangsa tersebut menjadi tercerai-berai, hingga sebagian dari mereka melakukan perpindahan ke daerah pantai. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang terus ke selatan, mengarungi laut ataupun melewati semenanjung, kemudian menyeberangi selat hingga mencapai pulau-pulau di Nusantara. Proses perpindahan melintasi lautan tersebut tidak berlangsung sekaligus. Kebanyakan dari mereka berangkat secara bergelombang, kelompok demi kelompok dalam kurun waktu kurang lebih 2000 tahun. Karena tidak bersamaan meninggalkan tanah asalnya, maka kelompok-kelompok tersebut tiba di tempat yang berlainan pulau di Nusantara. Walau pada mulanya mereka serumpun bangsa dan bahasanya, lama-kelamaan pemisahan geografis menyebabkan terjadinya perbedaan yang makin membesar, pembauran dengan kelompok-kelompok berbeda, yakni bangsa Diotero Melayu, yang datang belakangan ternyata mempertajam perbedaan karena pemisahan tersebut. Sesudah beberapa abad berlaku, maka terjadilah suku-suku bangsa yang plural.